يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم وليس نرجو سواك فاجرد إلهي دارك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا فرج على المسلمين ربي حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآخرين
فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام لنعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا فرج على المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya, dan semoga Allah selamatkan dari balak bencana, balak dunia dan balak akhirat, dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim wa syarrif wa an'im wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin qaidil ghurril muhajjalin ila jannatin na'im wa ila jiwaril karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah wal barakah untuk kita. Shalawat dan salam semoga selalu tersanjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah afdalul khalqi sebagai mazharnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya tercipta bahan bakunya itu darinya. Sebagai awal kejadian diri kita sesungguhnya adalah dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga nur yang ada di dalam diri kita ini juga berjumpa nantinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan belajar kitab Bidayatul Hidayah, salah satu jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu cara untuk mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah secara syariat ya tentu tidak dekat jarak, adalah bisa diartikan sebagai dekat sifat ya.
Allah penyayang, maka kita pun penyayang. Itu berarti namanya dekat gitu. Maka sahabat sekalian, kitab Bidayatul Hidayah sebagai bidayah merupakan awal dari perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Allah harus didekati? Persoalannya kan kita itu mau mati. Kematian adalah ibaratun satu redaksi di mana berpisahnya ruh dengan jasad. Dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Mahmud maksud kami, Syekh Mahmud bin Hasil, Syekh Mahmud Hasil bin Muhammad Hasil, salah satu cucu dari Kiai Khalil Bangkalan. Itu dinyatakan bahwa berpisahnya ruh dengan jasad itu yang ikut adalah sifat kita, ikut kepada ruh dengan bentuk seperti diri kita sendiri. Nah, disinilah letaknya, apakah ruh kita itu sampai ke hadratillah atau tidak. Nah, ini sahabat sekalian, jadi orang yang bisa sampai ke hadratillah dan berbahagia bersama dengan Rasulullah, orang-orang soleh, itu dapat kita ikhtiarkan begitu ya, walaupun semuanya dah takdir Allah nanti. Dapat kita ikhtiarkan dan dapat kita usahakan. Bagaimana caranya? Ya tentu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu yang paling sedikit harus Islamnya bagus, imannya baik, ihsannya terjaga. Itu sudah yang paling sedikit, minimal itu sudah. Karena itu sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah suatu waktu nanti kita akan belajar tentang hakikat diri kita, tentang Nur Muhammad itu. Dan alhamdulillah ulun sudah diberikan izin untuk menyampaikan, tetapi ya beliau telah memberikan izin, itu kan ulun sendiri yang belum siap gitu ya. Insyaallah nanti kalau sudah ada isyarat lah dari Rasulullah atau dari Allah gitu ya, kita sampaikan nanti tentang Nur Muhammad, bagaimana kita berinteraksi dengan Nur Muhammad sebagai salah satu asal kejadian diri kita. Nah, asal kejadian diri kita ini kan sebelum terciptanya alam semesta, yang ada kan cuman Allah dan Nur Muhammad ini. Hanya itu. Kemusyrikan, kekafiran, kemaksiatan, bahkan kotoran apa saja belum ada semua. Air belum ada, semuanya belum ada. Yang ada hanya diri Allah dan diri Nur Muhammad. Nah, pembahasannya insya Allah nanti kalau sudah ada isyarat lah nanti ya, nunggu agak tua dikit lah ya. Mudah-mudahan lah kita semuanya, karena dalam berbagai literatur kitab termasuk Syekh Saman Al-Madani menyatakan bahwa mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal adalah bersama dengan Nur Muhammad. Dari dulu yang kita cari itu tentang kitab Nur Muhammad, nggak ketemu-ketemu. Alhamdulillah, walhamdulillah, dan alhamdulillah sekali ketemu dengan pengarangnya langsung, dan ulun diijazahkan 4 kitab untuk menyampaikan. 4 kitab itu isinya tentang Nur Muhammad semua. Satu kitab tebalnya seperti Al-Quran. Oh, banyak sekali itu, tebal banget. Dan ulun ngaji dari jam maghrib sampai isya. Intinya saja dia sampaikan, intinya
Jadi belajar tentang itu, dan alhamdulillah sudah dibaiat, sudah diijazahkan kepada kita. Ya mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk belajar tentang Nur Muhammad. Maulun dari dulu yang nyari itu, dari sejak 10 tahun yang lalu, mana guru yang betul-betul paham, mengamalkan, merasakan. Mungkin kalau ilmunya banyak kemungkinan ya, tapi ilmu-ilmu yang begitu-begitu aja nggak kokoh, nggak ar-rasikhuna fil ilmi. Yang kita cari itu adalah ar-rasikhuna fil ilmi, betul-betul ilmunya itu memang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat gitu. Nah ini sudah nulis buku, sudah ditashih oleh Majelis Ulama Indonesia, sudah diajarkan di beberapa pesantren, bahkan ada 200 pesantren yang sudah mengajarkan kitab ini di seluruh Indonesia. Dan kemudian ada 200 majelis yang sudah mempelajari, mengajarkan kitab ini. Ya mudah-mudahan kita semuanya lah nanti kita dapat. Beliau adalah alumni Darussalam di tahun 70. Alumni Darussalam pada tahun 70. Di tahun 73 beliau udah keluar dari Darussalam. Ulun belum lahir tuh tahun 70. Orangnya sudah tua banget, udah tua, usia 74 tahun. Pak Haji berapa? 73. Oh sama Pak Haji, mirip lah, sedikit. 73. Alhamdulillah sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahfad lisanaka min samaniyatin. Ujar Imam Ghazali, fahfad lisanaka, hendaklah engkau menjaga lisanmu, min samaniyatin, dari 8 perkara. Al-awwalu al-kadhibu, yang pertama adalah dusta. Ini dia makanan yang paling lezat ya, dusta ini. Berusaha untuk menghindar dari dusta adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dusta itu adalah satu ibarat, satu redaksi atau satu ungkapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu namanya dusta. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dusta, alaikum bisidqi, hendaknya kalian bersikap jujur. Ini Rasulullah. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran akan menarik kebaikan. Kemudian kebaikan yahdi ilal jannah, kebaikan akan menunjukkan kita ke surga. Sehingga orang yang jujur tertulis di langit sebagai orang yang jujur. Maka kita semuanya belajar untuk agar diri kita betul-betul terhindar dari yang seperti ini. Ya minta kepada Allah agar supaya kita ini terus-menerus dalam keadaan siddiq. Itu dia sahabat sekalian. Tanpa pertolongan Allah, apalagi di zaman sekarang seperti ini, hal-hal kecil pun kita bisa dusta gitu. Udah di mana? OTW, padahal masih mau mandi. OTW. Ya itu hal-hal kecil yang tidak membahayakan, tetapi kalau kita mau berjalan menuju kepada Allah itu ya harus benar gitu. Karena itu Imam Ghazali mengatakan, fahfad, maka hendaknya engkau pelihara, minhu, dari kebohongan, lisanaka, lesanmu, fil jiddi, kalau jiddi itu sungguh-sungguh, tapi kalau jaddi itu mbah ya, jad. Fil jiddi, di dalam sungguh-sungguh, wal hazli, dan ketika guyon, ketika apa bahasa Banjarnya, bergurau itu, begayaan gitu ya. Ya, ketika begayaan itu
hendaknya juga tidak boleh dusta. Nah, sekarang itu yang dihidangkan setiap saat di televisi itu dusta semua ya. Supaya orang ketawa itu dusta semua kan, bahkan ngejek temannya gitu, ya Allah. Maka Rasulullah juga bergurau sama, begayaan juga. Pernah bibinya itu kan mau ke pasar, Bi, besok kita mau ke pasar. Ya Mat, naik apa Mat? Gitu, namanya keponakan ya kan. Naik apa Mat? Naik anak unta, Bi. Muhammad nggak pernah dusta. Besok kita naik anak unta. Anak unta kan kecil kan? Perasaan bibinya kan begitu, anak unta kan kecil. Tiba-tiba paginya itu unta gede datang sama bibinya. Loh Mat, katanya anaknya unta. Nah, emangnya ini anaknya sapi kah? Bilang Rasulullah. Ini kan anak unta, betul anak unta. Nah, ini guyon yang cerdas ya. Bergurau yang cerdas tuh begitu. Jadi bergurau tapi benar gitu. Ya tapi ya jangan ngakalin. Kalau akal itu kan kadang-kadang ngakalin gitu. Ngakalin. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini berat ini. Hal yang seperti ini berat, kecuali bagi orang yang suka diam. Ya, suka diam itu as-sumtu matrodatun lisyaitan. Jadi diam adalah salah satu cara untuk menolak setan. Kalau kita bicara kadang-kadang ya kepreset sehingga terjadi kadang-kadang menyinggung perasaan temannya, menjadi tidak nyaman begitu ya. Nah, ini sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini kita jaga gitu ya. Wala ta'udu lisanaka, dan jangan kau kembali lisanmu al-kadziba, kepada dusta. Hazlan, di dalam begayaan, di dalam guyon bergurau, fayadda'i ilal jiddih, maka bisa menarik kepada sungguh-sungguh. Wal kadzibu, nah ini sahabat sekalian, wal kadzibu, adapun dusta, min ummahatil kabairi, termasuk salah satu induk dari sebuah dusta yang sangat besar. Saat ini ya Allah ya Rabb, ummahatil kabair ya, masuk dalam kategori induk dari dosa besar. Jadi salah satu induk dosa besar itu kan mabuk. Mabuk itu masuk dalam konteks ummul kabair. Induk dari segala dosa besar itu adalah mabuk. Berarti termasuk adalah dusta. Kenapa dusta ummutul kabair? Karena dusta yang satu akan menarik dusta yang lain begitu. Biasanya kalau dusta yang A, maka B harus dusta, C harus dusta. Sehingga kalau di kelas nasional itu kalau satu ketangkap ini bisa berbahaya. Nah, akhirnya disembunyikan, kan begitu? Disembunyikan. Oh, ribut, KPK ribut dan lain sebagainya, ribut semua ya. Nah, nanti itu bisa jadi ditembak mati oleh kawannya sendiri kan, karena khawatir dirinya ketangkap. Kan ada dusta-dusta itu, dusta yang berurutan. Namanya kalau bahasanya orang Madura itu efek domino gitu ya. Ada orang Madura paham apa enggak itu efek domino itu? Jadi efek domino itu adalah sesungguhnya yang makan uang itu kan banyak orang di belakangnya itu. Banyak orang, bahkan pejabat yang kelas tinggi gitu. Nah, ini kalau ketangkep ini bahaya. Makanya sampai sekarang nggak ketemu itu akan ada di berita itu. Masa 2 tahun nyari satu orang nggak ketemu, nyari terorisnya cepat gitu kan. Sahabat sekalian yang dirahmati, itu kelas nasional, kita nggak usah ikut mikir ya. Ikut mikir pusing pian, nggak bisa tidur mikirin orang korupsi, apa gunanya? Nggak ada gunanya juga, ngapain juga, nggak usah mikir. Jadi orang sekarang tuh banyak stres memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan. Orang Jakarta pian yang mikir, kan pian yang rugi. Ngapain mikir? Nah, ya terong dipelintir ya biru, anak uang dipikir ya kuru. Orang dulu begitu, ngapain mikir?
Sekarang ini banyak hal yang tidak dapat kita jangkau itu kita pikir. Ya kurus bener. Ngapain memikirkan sesuatu yang bukan tugas kita? Ya kayak apalah Jakarta banyak orang yang korupsi. Wah. Sampai di rumah mikir. Ya Allah, mikirin orang di Jakarta. Sementara yang di rumah nggak dipikir. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Memang tantangan saat ini, era digitalisasi ini luar biasa. Kalau kita tidak mempunyai filter yang luar biasa, kita maunya ikut komen saja. Padahal komennya ngawur gitu ya. Ikut komentar, nggak usah ikut-ikutan. Titik fokus kita itu adalah bagaimana menyelamatkan kita, keluarga kita di dunia dan di akhirat. Udah selesai urusan. Gak usah ikut mikir. Yang mikir jalan kan sudah ada. Yang mikir pajak itu sudah ada juga. Nggak usah dipikir, itu sudah ya dibayar. Kalau cicilan nggak usah dipikir, ya dibayar. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang terpenting kita bagaimana menghindar dengan sekuat tenaga, dengan cara apapun untuk tidak berdusta. Nah, ini berat untuk tidak berdusta. Karena ujar Imam Ghazali, berdusta adalah salah satu dosa yang besar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan untuk tidak berdusta. Ini saja kalau kita lakukan dan kalau kita amalkan dalam 40 hari saja kita tidak berdusta, maka cahaya dari Allah akan turun ke dalam jiwa kita. Nampak di wajah kita asarus sholihin, asarnya orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berdusta sekecil apapun, walaupun dalam keadaan guyon. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah memaafkan semua kesalahan kita, dan semoga Allah tidak mengambil diri kita, tidak mematikan kita, kecuali telah diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dapat bertemu dan berjumpa sebelum kematian kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.